Tafsir sama bayan sama maknanya. Tafsir huwa tabyin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna. Hai walaqad bayanna linnas fi hadzal Qur'an. Sarrafna kami rinci, kami jelaskan ya linnas buat kita, kepada kita manusia, apaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Wawadahna lahum kullama, dan kami jelaskan semua ya kepada mereka, kepada manusia, semua boleh diangkat, ma yahtajuna ilaihi, semua yang dibutuhkan oleh manusia. Apa itu? Min umuri dinihim wa dunyahum. Jadi kebutuhan manusia dalam hidup menggapai surga cuma dua. Pertama kebutuhan dunia, kedua agama. Pertama tentang agama, kedua tentang dunia. Dinihim wa dunyahum. Kai ya'rifu tariqal haq wal huda. Kebutuhan agama dan kebutuhan dunia yang dipenuhi oleh Allah di dalam Al-Quran agar kita mengetahui jalan yang benar, jalan kebenaran, dan itu adalah petunjuk. Wala yudillu anhu, pasti tidak akan sesat. Ya, seperti kita tahu dalam pesan Nabi terakhir, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalian tidak akan sesat. Itu maksudnya. Wa tasriful amsal yaqtadit tikrar li mukhtalifi wujuhil bayan. Kan ayatnya tadi walaqad sarrafna, walaqad sarrafna. Nah, ini tasrif. Tasrif itu memaparkan, menjabarkan, menjelaskan. Al-amsal banyak contoh dalam Al-Quran. Kisah umat terdahulu, kisah orang yang durhaka, kisah orang yang taat. Itu dipaparkan oleh Allah dan berulang-ulang. Limukhtalifi wujuhil bayan. Karena apa namanya, berbagai macam aspek yang hendak dijelaskan. Dari sekian banyak aspek, ya kembali kepada dua, baik, buruk, positif, negatif. Allah paparkan yang negatif, Allah paparkan yang positif. Allah ceritakan tokoh-tokoh yang baik-baik seperti Luqmanul Hakim. Allah contohkan juga, paparkan juga contoh-contoh yang buruk seperti Firaun. Wa kanal insanu aktaru syai'in jadala. Ai wa ma'ahadzal bayan asyafi. Artinya, seiring dengan penjelasan yang lengkap, wa taudih uraian al-kafi yang cukup, wa innal insan kasirul mujadalah. Tapi tetap aja manusia memang dasar dia banyak membantah. Wal khosomah, ingkar. Khosomah memusuhi, menentang. Wal mu'arodoh sama nih, menentang. Lil haqqi bil batil, menentang kebenaran. Dan nentangnya itu bukan kebenaran dengan kebenaran, tapi dengan kebatilan. Illa minhu man hadallahu wa basarahu li tariqin najat. Kecuali orang-orang yang memang diberi petunjuk oleh Allah dan diberi penglihatan tajam li tariqin najat, menuju jalan keselamatan. Dulu, tapi bukan dulu saja, sekarang juga begitu. Ditunjukkan para ulama itu salah, eh terus aja. Ditunjukkan oleh bangsa secara ilmiah itu tidak benar, terus aja. Ya, malah pada panggil preman. Wahaza dalil ala kasratil jidal fil insan
wa hubbihi lahu. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memang banyak tengkar, ingkar, bermusuhan, dan suka sama itu. Oh, sekarang udah terorganisir, ya, udah lebih canggih lagi, sehingga kita apa namanya, kita di zaman kita mengenal namanya buzzer. Buzzer mendebat kebenaran dengan kebatilan. Wa quwwati zakaihi, salah. Wa hubbihi li sa'atihi latihi. Karena begitu banyak taktik siasatnya. Siasatnya banyak, ya. Wa quwwati zakaihi, dan cukup cerdas dalam kebatilan maksudnya. Wa ikhtilafi nazaatihi wa ahwaihi. Berbagai macam keinginan dan ambisinya. Ya, udah jelas salah, banyak bukti secara ilmiah dan faktual, tapi masih saja tak mau mengakui, bahkan didebat dengan kebatilan. Ujung-ujungnya kemana tuh ijazah? Hilang katanya. Nah itu, ini lagi diceritain sifat manusia. Diceritakan oleh Allah sifat-sifat manusia seperti itu agar kita bisa memilih dan memilah. Yang harus dihindari, dihindari. Ya. Wa birragmi min bayanil Qur'an, meskipun Al-Qur'an sudah menjelaskan. Wa kasrati ma yushahiduhul kufar minal ayat, dan meskipun sudah banyak yang disaksikan oleh orang kafir berupa tanda-tanda dan bukti yang jelas. Wa innahum qaumun mutamarridun min munzul qadim. Sungguhnya mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah itu, adalah kaum yang mutamarridun, membangkang, munzul qadim, sejak dulu. Allah Ta'ala, wa ma mana'an nasa ayyu'minu, apa yang menghalangi mereka untuk iman? Ay wa ma mana'al musyrikin min ahli Makkah minal iman billah. Artinya apa yang menghalangi orang-orang musyrikin Mekah untuk iman kepada Allah? Nah, ini maknanya ta'ajub. Ta'ajub bukan kagum, tapi heran. Eh, heran. Ta'ajub. Heran Allah. Sudah dikasih petunjuk, sudah dikasih nabi, sudah dibuktikan kebenaran Al-Quran, masih saja nggak mau iman. Hina syahadu al-bayanat al-bayyinat wal adillah al-wahidah. Ketika mereka menyaksikan bukti-bukti dan dalil-dalil yang jelas ala wujudillah wa tauhidihi, atas keberadaan Allah dan keesaannya. Wastighfar rabbihim wa taubah, wastighfar, ya, wastighfari rabbihim wa taubah ilaihi min dzunubihim illa talabahum ahadu amrain. Nah, ini sebentar. Ya, terus saja. Imma an ta'tiyahum sunnatul awwalin al-qudama min ihatatil azab bihim wa ibadatihim wa hum azabul istisol, kama qala jamaah li nabiyihim atina ya i'tina bi'adabillah in kunta minas sadiqin. Pak, diturunin lagi sedikit Pak tadi. Nah itu tuh. Udah. Hina syahadu, ketika mereka menyaksikan bukti-bukti serta dalil yang jelas atas keberadaan dan ketauhidan Allah. Wastighfari rabbihim wa taubah ilaihi min zunubihim illa talabahum ahadu amrain. Nah, ini saya nggak nyambung ya. Kok istighfar? Ya,
Saya ulangi dari awal. Apa yang membuat mereka musyrikin Mekah tidak mau iman kepada Allah ketika mereka menyaksikan bukti-bukti serta dalil-dalil atas keesaannya, atas keberadaannya dan keesaannya? Oh, istighfar ya. Oh, yang membuat mereka minta ampun seharusnya dan taubat kepada Allah dari dosa-dosa mereka. Illa talabahum ahadu amrain. Yang diminta cuma salah satu dari dua persoalan berikut. Iya. Yang pertama, imma anta'tiyahum sunnatul awwalin al-qudama min ihatatil azab bihim wa ibadatihim wa huwa azabul istisal. Ya, suruh pilih dua perkara ini. Kalau emang nggak mau juga iman. Apa yang pertama? Yang pertama adalah diberlakukannya sunnah orang-orang terdahulu. Apa itu sunnah orang-orang terdahulu yang dialami oleh orang terdahulu? Maksudnya min ihatotil azab, berupa azab. Ihatoh artinya dikepung, dikepung oleh azab. Wa ibadatihim dan dimusnahkan. Wa huwa azabul istisol. Itulah dia azab pemusnahan sampai ke akar-akarnya. Kama qala jamaah li nabiyihim, sebagaimana ada sekelompok orang berkata kepada nabi mereka. Itu zaman Nabi Nuh gitu. Ayo datangkan azab gitu. I'tina bi'azabillah in kunta minas shadiqin. Datangkanlah azab Allah jika engkau benar. Wakalat Quraisy, Quraisy juga berkata, Allahumma in kana hadza huwal haq min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'azabin alim. Itu sama substansinya. Quraisy berkata, ya Allah, jika ini benar dari sisimu, turunkan hujan batu kepada kami dari langit dan datangkan kepada kami azab yang pedih. Iya. Wa imma ayyarawul azab ayanan muwajahatan wa muqabalah. Kemungkinan kedua, mereka melihat azab secara kasat mata di hadapan mereka. Wal makna annahum la yaqdimuna alal iman illa inda nuzuli azabil istisal fayahlaku. Maksudnya, mereka tidak akan beriman kecuali setelah turun azab pemusnahan, maka mereka hancur, baru iman. Au ayyatawasala anwa'ul azab wal bala, atau berbagai macam azab dan bencana yang terus menerus, ya, hala baqaihim fil hayatid dunya, ketika hidup di dunia. Sebentar, habis baterainya ini masih banyak. Oke, iya. Udah paham. Jadi kondisi mereka seperti itu, tidak mau iman, diberi bukti, diberi ayat, dikirim nabi, dikasih Al-Quran, udah. Mereka cuma memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, baru mau beriman ketika diturunkan azab. Benar-benar diturunkan azab. Maka imannya nggak akan berarti lagi. Nggak bisa iman. Yang kedua, bukan diturunkan azab. Diperlihatkan azab Allah secara bertubi-tubi. Baru pada mau beriman. Ya, bertubi-tubi.
Wa qala fil kasyaf wa ma mana'an nasal iman wal istighfara illan tizara. Nih, illan tiza illan tizaru an ta'tiyahum sunnatul awwalin wa hiyal ihlak. Kata dalam tafsir Al-Kasaf, Imam Zamakhsyari mengatakan makna apa yang menghalangi mereka untuk iman dan minta ampun tak ada. Kecuali mereka menunggu datangnya hukum yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Apa itu? Ihlak, dibinasakan. Nabi Nuh ditenggelamkan. Kaum Samud diturunkan hujan batu dan seterusnya, angin kencang. Awin tizor ayatiyahum azabul akhirah, atau keberadaan mereka dalam hidup di dunia yang tak mau iman kepada Allah itu hanya sebatas menunggu azab di akhirat. Kubulan ayanan, secara kasat mata, secara real. Sama dalam ayat yang pernah kita temui, kehidupan orang kafir yang luar biasa, baik diberi umur panjang dan kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan umat Islam, umpamanya semuanya tak ada artinya hidup mereka. Kenapa tak ada artinya? Karena sekedar menunggu datangnya akhirat, datangnya kematian. Sekedar itu saja. Oke, berikutnya. Wa maji'ul azab biadillah la min qibalir rasul. Sementara pada saat yang sama azab itu datang dari Allah, bukan dari Rasul. Liza qala, oleh karena itu Allah berkata, wa ma nursilul mursalin illa mubasyirin wa munzirin. Ini bantahan. Dia minta diazab, mintanya kepada Rasul. Padahal azab itu dari Allah. Karena itulah ayat berikutnya, kami tak mengutus para Rasul kecuali dia sekedar memberi kabar gembira dan peringatan. Bukan menurunkan azab. Ai inna muhimmatar rasul imma tabsyir man amara bihi bisawab ala ta'ah. Artinya bahwa tugas Rasul adalah memberi kabar gembira kepada mereka yang iman dengan apa, kabar gembira dengan pahala karena taat. Wa imma inzar man kadzabahu wa khalafahum bil iqab alal ma'siyah likay yu'minu tau'an. Kedua, memberi peringatan kepada mereka yang selalu mendustakan dan menyalahi. Dengan apa? Dengan azab, iqab, ancaman karena kemaksiatan. Apa tujuannya? Likai, agar mereka iman. Basyir wa nazir. Nah, ayo sholat. Kayak begitu kita orang tua. Kita kalau sholat, masuk surga. Kalau enggak, ntar dimarahin sama Allah. Gitu. Wa ma'ahadil ahwal yujadul jidal bil batil minal kufar lidah bil haq. Meskipun demikian, Rasul diutus memberi kabar gembira dan mengingatkan, tetap saja orang-orang kafir yang ingkar terus melakukan perdebatan dengan kebatilan. Penolakan maksudnya debatan. Nolaknya dengan kebatilan. Lidah bil haqqi, padahal kebenaran begitu gamblang. Faqala ta'ala mukhbiran anhum. Kondisi seperti ini kemudian diinformasikan oleh Allah. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq. Ai wa yujadilul kufar jidalan bil batil la bil haqq. Liyudha'ifu bijidalihim al haqq. Artinya mereka orang kafir mendebat orang-orang beriman atau para nabi dengan satu perdebatan dengan kebatilan, bukan dengan kebenaran. Tujuannya apa? Liyudha'if, untuk melemahkan,
bijidalihim, dengan jidal mereka, melemahkan kebatilan. Persis yang sekarang itu. Padahal sudah punya bukti-bukti kuat terhadap kepalsuan ilmiah, apalagi datang dari sesama perguruan tingginya, baik si Simon, Dr. Tifa, atau si Roy, mereka ilmiah, tetap saja masih mendebat. Debatnya lemah, kebatilan, dan tujuan mereka mendebat melemahkan kita. Malah justru tambah kuat. Semua dari pelosok, bukan cuma dalam negeri, luar negeri juga mencemoohkan kasus kepalsuan. Tuliyudha'ifu bijidalihim al-haq. Bahkan akhir-akhirnya udah ngundang preman. Alladzi ja'athum bihir rusul. Untuk melemahkan kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Walaysa dzalika bihasil lahum, nggak berhasil. Ya, nggak bisa. Kebatilan yang luar biasa dahsyat itu mau ditutupi hanya dengan selembar daun bawang gitu kurang lebih, atau kulit bawang. Fahum yaktarihunal ayat ba'da zuhuril mu'jizat. Mereka melemahkan ayat-ayat ya setelah terbukti nampak mukjizat. Wa yaquluna rusul. Lalu mereka berkata kepada para rasul, ma hadza illa bashar. Nih debat mereka. Maksudnya melemahkan posisi rasul. Padahal ini batil. Mahaza. Orang ini bukan siapa-siapa. Kecuali manusia biasa. Seperti kalian. Yuridu ayatafaddala alaikum. Walau sya'allahu la anzala malaikah. Yuridu. Dia ingin. Mereka ini yang ingkar. Ayatafaddala. Mempersilahkan. Tafaddal. Kepada kalian. Walau sya'allahu, kalau saja memang Allah ingin mengirim Rasul, tentu dia akan menurunkan malaikat. Itu kan batil, ya, mendebat kebenaran. Wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa. Akhirnya mereka menjadikan bukti-bukti ayatku ini dan peringatan yang disampaikan oleh para Rasul huzwa. Huzwa main-main. Aittakhadhu ayatillah wa hiyal Qur'an wal hujaj wal barahin wa khawariqil adat allati ba'atsa bihar rasul wa ma anzaruhum wa khawwafuhum bihi minal azabi huzuan ay istihzaan wa sikhriyah wa huwa asyaddu takzib. Nah, persis ya di zaman kita. Artinya mereka menjadikan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, serta bukti dan dalil-dalil dan mukjizat, khawariqul ada itu mukjizat artinya, yang diberikan kepada Rasul, serta peringatan kepada mereka berupa azab huzuan, sebagai istihzaan, ejekan, wasikhriyah, sama ejekan. Wa huwa asyaddu takzib. Itu adalah pendustaan yang dahsyat. Dianggap main-main. Sebentar ya, saya ngecas ini. Wa kullu dzalika yadullu. Semua itu menunjukkan alastila'il jahli wal qaswah. Itu penguasaan kebodohan dan kekerasan hati terhadap mereka. Persis ya. Persis seperti kondisi sekarang yang dihadapi oleh umat
oleh bangsa dan viral. Bukti apa itu yang ada? Bukti bahwa mereka dikuasai oleh kebodohan. Jadi kata-kata bodoh bukan cuma karena aja, dongo, tolol, lupa dulu. Justru mereka sudah mempopulerkan kata bodoh. Sebab memang hampir mustahil kedatangan Nabi membawa kebenaran bersama bukti lalu tak diterima. Kedatangan para tokoh membawa bukti kebohongan secara ilmiah masih nggak diterima. Nah, ini dia maksudnya. Wa kullu zalika yadullu ala istila'il jahli. Istilah menguasai. Dikepung pikirannya, matanya, telinganya, mulutnya, lidahnya, hatinya. Itu semuanya dikepung oleh kebodohan. Bukan cuma si A saja, tapi semua. Para bahasa media sekarang para ternak, ternak. Bodoh semua. Ada kebodohan terus dibela. Yang bela namanya sama Allah. Wa ba'da an hakallahu ta'ala 'anil kuffar jida lahum bil batil wasfahum ba'dahu bisifatil mujibah lil khifi wal jidal. Setelah Allah menceritakan terkait dengan debat dengan kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan memberikan gambaran kepada mereka dengan sifat-sifat yang membuat mereka menjadi hina dina, maka Allah berkata, gitu. Faqala, coba diangkat. Ini sifat pertama. Kenapa mereka begitu? Ini dia sifatnya. Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Siapa yang paling zolim, lebih zolim ketimbang orang yang diingatkan pakai ayat-ayat Allah lalu berpaling dan dia melupakan apa yang telah diberikan, yang dilakukan oleh tangan mereka. Ai la ahada azlam mimman a'rada an ayatillah. Tak ada seorang manusia pun yang lebih zolim ketimbang orang yang berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Wa nasiya ma qaddama minal kufri wal ma'siyah. Lalu dia melupakan kekufuran dan kemaksiatan yang sudah dilakukan. Au la zulma a'zoma man min kufri man yusyahidul ayat wal bayinat adalah alal haq wal iman. Artinya tak ada kezoliman yang lebih besar ketimbang ingkarnya orang-orang yang menyaksikan langsung tanda-tanda kebesaran Allah serta penjelasan yang menunjukkan kebenaran dan iman. Summa yu'ridu anha. Berpaling. Ini menohok sekali. Pikiran kita menjadi menerawang dengan konteks bukan cuma Indonesia tapi dunia. Bukan cuma dunia tapi Indonesia. Saat ini gak ada yang lebih zalim. Itu dia ayatnya. Wa ma'iradihi anit ta'ammul fid dalail. Lebih dari itu mereka berpaling untuk memikirkan, memperhatikan bukti-bukti kebenaran yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran, lewat Nabi. Nabinya tidak ada, tapi ada ahli warisnya, al-ulama warasatul anbiya. Wal bayyinat dan apa ini? Mereka berpaling dari memperhatikan bukti-bukti serta penjelasan
yatanasa ma qaddamat yadah minal a'mal al munkarah wal mazahib al batilah. Pada saat yang sama mereka melupakan. Bukan cuma untuk dirinya, teman-temannya juga diajak lupa. Saling melupakan. Apa yang telah mereka lakukan berupa kemungkaran dan cara berpikir yang batil. Bukan cuma mereka melupakan, maka yang batil cara berpikir mereka, mereka anggap itu yang benar. Lalu disindir oleh ayat ini. Wa ala ra'siha al kufru billah. Akarnya, pangkalnya adalah karena ingkar kepada Allah. Terakhir beredar statement kekaguman si presiden kepada Kamal Ataturk, ya, yang sakaratul mautnya saja sampai 6 bulan karena siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekufuran. Muncul di media sosial kagum. Presiden Indonesia kagum. Kan mengerikan. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Wal muradu minan nisyan at-tasyaghul wat taghaful an kufrihil mutaqaddim. Baru dijelaskan. Yang dimaksud dengan melupakannya yaitu bersibuk-sibuk serta lalai dari kekufuran yang sudah dilakukan, dari kemaksiatan, dari pelanggaran, dari ketidakadilan, dari kecurangan, itu dilupa-lupain. Itu namanya lupa. Sibuk-sibuk dengan yang lain. Orientasi pembangunan yang ada seharusnya berorientasi kepada kebutuhan dan kepentingan rakyat. Dilupain. Seolah-olah ada yang lebih besar. Ada apa sih namanya Danantara ya. Uang rakyat luar biasa. Dilupa-lupa. Sehingga menjadi tren taktik politik sekarang. Ya, apa itu? Lupakan. Pertamina lupakan. Itu udah nggak muncul lagi. Apalagi timah, apalagi lahan tambang. Itu dilupa-lupain. Tuh, dia tuh. Itu adalah yang paling zolim dari sekian kezoliman yang ada. Yang kedua sekarang. As-sifatus saniyah, sifat mereka yang kedua, inna ja'alna ala qulubihim akinnah. Allah luar biasa ini. Ngasih tahu kepada kita. Bukan terkait watak orang dulu, orang sekarang sama. Kami jadikan dalam pikiran hati mereka akinnah. Akinnah sumbatan. Ya. Ayyaf kohuhu. Disumbat. Agar mereka tak pernah paham. Wafi azanihim wakro. Maka di telinga mereka sama ada sumbatan. Tak dengar. Bukan tak dengar. Tak dengar kepada kebenaran. Benaran nggak pernah didengar. Tapi giliran kebatilan dengar. Itu yang dimaksud sumum bukmun umyun fahum. La yaqilun, la yarji'un. Dan seterusnya. Diangkat. Illatu i'radihim wa nisyanihim bisababi ja'li ugtiyah wa ghisyawah ala qulubiha ula. Artinya, sebab berpalingnya mereka dan lupa adalah ja'ala ini, bukan ja'lu. Ja'ala. Allah menjadikan penutup wa ghisyawa penutup juga. Di mana? Di hati, pikiran mereka. Dulu pernah disampaikan Allah ketika menyebut kata kulub, maksudnya pikiran. Lahum kulub la yafqahuna biha. Pikiran, hati. Li'alla yafhamu hadal Qur'an wal bayan. Agar mereka tidak paham Al-Quran dan penjelasan ini. Ditutup oleh Allah.
Bukan Allah menutup secara tiba-tiba, bukan. Tapi karena perbuatan mereka. Maka secara otomatis di sana ada sunnatullah. Apa sunnahnya? Perbuatan itu akan menutup kebenaran. Itu namanya khatamallahu. Bukan Allah yang menutup. Tapi perbuatan. Perbuatan mereka. Lalu Allah pasang badan karena itu adalah sunnahnya. Wajah lu somam maknawi ini ya kan. Ya, li'alla yafhamu hadal Quran wal bayan. Nih kemana nih atafnya? Ah ini dia. Waja'lu somamin maknawi fi azanihim anir rosyad wasima'il haq wa tadabburi. Ini maksudnya. Artinya menjadikan ketulian mereka bukan dalam artian fisik, bukan dalam artian hakiki, tapi maknawi di telinga mereka. Jadi tuli hanya terhadap kebenaran saja, ya. Tapi terhadap kebatilan mereka dengar. Dulu pernah saya berikan ilustrasi. Di sebelah masjid ada kandang kambing. Banyak kambingnya. Tuh azan. Dia dengar apa enggak? Azan dengar enggak? Kambing. Dengar azan apa enggak? Nih kalau ada yang jawab berarti kambing. Dengar, tapi datang ke masjid enggak? Tuh kayak begitu. Iya. Wa in tad'uhum ilal huda, ini dia persis. Kalau diajak untuk menerima petunjuk, kayak tadi azan, fala yahtadu idzan abada. Mereka tidak akan menerima petunjuk selamanya. Ai wa in da'auta ya Muhammad haula ila da'watil haqq wal hidayah wal istiqamah falan tajida minhum istijabah. Artinya ya Muhammad, kalau engkau ajak mereka semua kepada kebenaran dan jalan petunjuk serta istiqomah, engkau tidak akan mendapati mereka mendengar, merespon. Walan diangkat walayah tadu bihudaka hajjal Quran abadan mahma qaddamta minad dalail wa ta'ammaltal khaira minhum. Artinya mereka tidak akan menerima petunjuk engkau, petunjuk Al-Quran selamanya, meskipun mahma, meskipun engkau kemukakan bukti dalil-dalil dan engkau tunjukkan kebaikan kepada mereka, kalau mereka nggak akan iman. Persis, persis. Zaman kita ya boleh juga kali disebut zaman jahili ya, zaman Nabi. Ada dua kelompok, ada yang iman, ada yang kafir. Dulu kafirnya jelas, mereka belum bersyahadat. Nah sekarang kafirnya terhadap kebenaran udah bersyahadat, udah haji, udah umroh. Oh, wallahu a'lam bishawab. Wadzalika kulluhu lifaqdihimul istidad liqabulil iman warasyad. Kenapa begitu? Karena memang mereka sudah tidak punya kesiapan untuk menerima iman dan petunjuk. Bagaimana bisa jadi mereka tidak punya kesiapan? Sebab fitrahnya udah mereka gunakan untuk yang buruk. Maka fitrahnya keluar. Potensi untuk menerimanya dia tidak pakai. Keluar. Bagaimana bisa keluar? Karena didesak oleh perbuatan-perbuatan keingkaran, kemaksiatan, kedurhakaan. Maka otomatis fitrah keluar. Ketika fitrah itu keluar, seolah dia pada dirinya sudah tidak punya potensi lagi untuk menerima kebenaran. Tapi yang ada adalah keburukan. Bertambah, bertambah, bertambah. Ini dia. Bima asorru alaihi minal kufri wal isyan. Karena mereka terus menerus dalam kekufuran dan kemaksiatan. Kalau dalam konteks sekarang, terus menerus dalam kebohongan, kecurangan.
ambisi. Terus menerus. Udah selesai saja jabatannya masih terus. Nggak kebayang. Kama ja'a fi ayatin ukhra misla qaulihi ta'ala. Seperti hal itu diterangkan dalam firman-Nya yang lain. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak kala, tidak sekali-kali seperti yang kalian duga. Akan tetapi karena ada noda di dalam hati mereka, nodanya menjadi bertambah, bertambah, bertambah. Bertambahnya dengan apa? Maka nuyaksibun, atas usaha yang mereka lakukan. Ya kan? Real sekali. Al-mutaffifin. Wa qauluhu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Apa akar masalahnya mereka tak menerima kebenaran? Kebenaran bukan faktor iman saja, mereka udah iman. Orang-orang mukmin mereka. Kebenaran dalam konteks politik, ya. Kenapa nggak terima? Karena memang hatinya udah dikunci, gembok, karena kuncinya dibuang ke laut. Mereka terus menerus melawan, bukan tak menerima saja, tapi melawan kebenaran. Sebisa-bisanya. Itu bagian dari sunnatullah diproses. Bukan berarti Allah tak mampu menunjukkan kebatilan mereka. Proses. Diulur bahasa yang lebih populer. Ibarat layangan. Terus merasa benar diulur, 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 diulur. Udah pada puncaknya nanti diputusin. Seret, diborgol. Gitu kurang lebih. Semua bersama kroni-kroninya. Itu yang dimaksud walahum adzabun adzim. Azab udah menunggu. Bukan cuma di akhirat tapi juga di dunia. Wahadil ayat hiya fi qaumin alimallahu annahum sayamutuna alal kufri min musyriki Makkah. Ayat-ayat ini memberikan penjelasan terhadap satu kaum yang diketahui oleh Allah bahwa mereka akan mati dalam keadaan kufur. Siapa mereka? Musyrikin Mekah. Betapapun terkait dengan musyrikin Mekah, secara substansial berlaku buat siapa saja sepanjang zaman dulu, sekarang, dan akan datang. Allah sudah tahu mereka akan mati dalam kekufuran, dalam keingkaran, dalam kecurangan, dalam kedustaan. Emang perbuatannya dusta. Maka setelah itu pasti mereka. Kalau dosa yang satu saja diambil yaitu curang, maka masuk wailul lil mutaffifin. Curang, curang. Dulu timbangan. Nah, sekarang penghitungan. Namanya quick count. Curang. Summa dzakarallahu ta'ala ma yattasifu bihi min rahmatin wa hilmin wa irja'in lil iqab anil usab wa annahu la yu'ajjilu lahumul adab tarikan al-fursah lahum liyatawabba'u liyatubu waqala. Kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat kasih sayang, rahmah, sabar, penuh irja. Irja apa namanya? Ini mengembalikan sebenarnya. Irja lil iqab anil usad. Ya, kepastian lah siksa bagi orang-orang yang maksiat. Wa annahu la yu'ajjilu lahumul azab. Tuh ini dia. Penting ini. Dan Allah tidak menyegerakan azabnya. Kan diulur. Seharusnya harus digulingkan. Enggak sampai berakhir. Karena dikuasai semua lini pemerintahan, kekuasaan yang ada. Akhirnya turun selamat. Itu diulur. Annahu la yu'ajjil lahumul azab. Diulur. Ya, Allah tidak menyegerakan azab mereka. Tarikan al-fursah lahum. Makna positifnya memberikan kesempatan kepada mereka liyatubu agar tobat. Faqala, maka Allah berfirman. Berikutnya
Wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Tuhanmu maha memberi ampun, maha sayang. Lau yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab. Kalau saja dia akan mengazab orang-orang itu sesuai dengan perbuatan dan usahanya, tentu dipercepat azab, tapi dibiarin. Sisi positifnya memberi kesempatan untuk tobat. Sisi negatifnya diulur biar banyakkan balasannya, dosanya. Ai warabbuka ya Muhammad ghafur sattar. Ghafur artinya sattar. Artinya, wahai Muhammad, Tuhan engkau itu maha menutupi. Zu rahmah wasi'ah, karena sayang. Sayangnya yang luar biasa luas. Lau yu'akhidun nasa fawran bima kasabu minas sayyiat waqtarafu minal khati'at la'ajjala lahumul azab fid dunya. Kalau saja dia ingin menyiksa seseorang secara segera sesuai usahanya, kejahatan yang dilakukan, kesalahan yang diperbuat, pasti dia percepat azabnya di dunia. Ala wafqi a'malihim, sesuai amal mereka. Wal ghafur al balighul maghfirah. Ghafur artinya sangat pengampun. Fahiya sighah mubalaghah, bentuk mubalaghah. Wazur rahmah al mausuf bir rahmah. Zurrahmah artinya memiliki sifat rahmah. Memiliki sifat rahmah. Wa nadhirul ayat serupa firmannya, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau saja Allah menyegerakan azabnya sesuai dengan usahanya, perbuatannya, ma taraka ala dhahriha min dabbah. Tak ada seekor binatang melata pun yang tinggal dibiarkan di muka bumi. Ya. Wa inna rabbaka ladu maghfirah walin nasi ala, tolong diangkat. Sungguhnya Allah memiliki sifat pengampun bagi manusia ala zulmihim, atas kezoliman mereka. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Tapi tetap ditutup, tetap diazab maksudnya. Cuma ditunda. Kenapa tetap diazab? Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kau lasyadidul iqab, maha dahsyat azabnya. Iya. Summa stashhada ta'ala bitarki muakhadati ahli Makkah ajilan min ghairi imhal. Kemudian Allah mendatangkan bukti atas dia tidak mengazab penduduk Mekah dengan segera, ajilan. Min ghairi ihmal, tapi tak dilalaikan. Ma ifratihim fi adawati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka luar biasa keterlaluan memusuhi Nabi. Enggak langsung diazab, ditunda. Faqala, maka Allah berfirman, ballahum mau'id la yajidu min dunihi mau'ila. Akan tetapi bagi mereka ada waktu yang tidak mereka dapati dari selainnya sebagai tempat kembali. Ai innallaha arada ghaira dzalika min ta'jilil adab wa ja'ala lil adabi mau'idan haddadahu wa huwa imma yaumul qiyamah wa imma dunya wa huwa yaumu badr wa sairu ayyamil fathi. Artinya bahwa Allah menginginkan tidak seperti itu. Tidak seperti itu maksudnya yang seperti diinginkan oleh manusia. Apa yang diinginkan oleh manusia? Cepetan, cepetan. Kenapa enggak dihabisin aja minggu depan? Tuh pengennya kita begitu. Yang saya sering bilang itu. Ya, persoalan antara kita dan Allah terkait dengan diturunkannya azab kepada mereka yang luar biasa
eh, jahat persoalan waktu. Kita pengennya minggu depan. Allah punya waktu. Ini dia ayatnya. Ballahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Wa ja'ala lil azab mau'idan haddadah. Allah menjadikan azab yang dimaksudkan itu waktu tertentu yang sudah dia tetapkan. Mana dia? Imma yaumul qiyamah. Ada kalanya hari kiamat nanti. Wa imma fid dunya. Ada kalanya juga di dunia. Mana itu? Yaitu pada waktu perang Badar. Hancur porak-poranda mereka. Kalah. Padahal jumlah mereka 3 kali lipat lebih. Wasairi ayyamil fathi. Dan yang lebih total lagi adalah hari penaklukan Mekah. Kalah mereka. La yajidu anhu malja. Pada saat itu mereka tak ada tempat berlindung. Nggak punya tempat berlindung. Kecuali harus berlindung kepada Nabi. Caranya bagaimana masuk Islam? Afwaja. Berbondong-bondong. Ada sekelompok kelompok apa namanya ya eh, kaum datang kami masuk Islam tuh nggak ada tempat berlindung ke situ itu namanya afwaja bondong-bondong mereka berlindung kepada Nabi dengan beriman walaisa lahu mahid tak ada tempat lari wala ma'dal anhu tak ada tempat keadilan wal khulasah kesimpulannya inna takhiral iqab awil adab imhal la ihmal. Ditundanya azab tu takhirul azab iqab sanksi adalah imhal mengulur. Kan ada tuh di Al-Qur'an. Amhilhum atau famahilil kafirina amhilhum ruwaid. Mahilil kafirin biarin itu diulur. Biarin. Amhilhum ruwaidah. Aku yang akan bereskan pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, mulanya ke UGM. Terus ke Solo. Terus muncul lagi temuan yang terbaru. Ternyata skripsinya dibikin tahun 2018. Gitu kurang lebih. Wasyahidun akhar bukti lain. Watilkal qura ahlaknahum lamma dhalamu. Kampung-kampung negeri-negeri itu kami binasakan ketika mereka zalim. Pasti bukan soal nggak dizalimkan. Ai watil kal qura ai ahluha minal umamil ghabirah. Maksudnya kampung penduduknya umat-umat terdahulu. Ad, Samud, Madian, kaum Lut, ahlaknahum lamma zalamu bisababi kufrihim wa inadihim. Kami binasakan mereka ketika mereka zalim. Zolimnya dengan sebab kekufuran mereka dan keingkaran. Waja'alna lihalakihim mau'ida. Dan kami jadikan waktu yang tepat untuk menghancurkan mereka. La mahida indahu. Tak ada tempat berlindung. Wa'idat maklumah la tazidu. Wala wa muddah maklumah. Dan dalam durasi waktu yang sudah kami tetapkan di maklum. Tak lebih dan tak kurang. 2 bulan. 3 bulan, 2 hari, 2 minggu, udah ditetapkan beres. Ya, ai wa kadzalika antum ayuhal musyrikun. Artinya kalian juga orang musyrik kayak begitu. Daru ayyusibakum ma'asobahum. Oleh karena itu hati-hati, waspada. Akan menimpa kalian apa yang menimpa mereka pada zaman dahulu. Waqad kadzdzabtum rusulakum. Bab kalian telah mendustakan rasul kalian. Walastum bi'a'azza 'alaina minhum. Sementara kalian tak lebih gagah ketimbang kami. Allah. Wal muhlik apa mahlak kita lihat. Al ihlak au waktuhu. Mahlak ya. Udah ditentukan mahlak. Maksudnya waktunya. Ini isim makan, isim zaman. Wal mau'id waktu. Maksudnya isim zaman juga. Atau bisa masdar, yaitu janji. Wal muradu maksudnya
inna ajalna halakahum wa ma'adalika haddadna lahu waqtan raja'a ayatubu. Nah, ini nih. Menarik ini. Artinya kami percepat kebinasaan mereka. Meskipun demikian, kami beri batas waktu. 2 hari, 5 hari, dan seterusnya. Diberi batas waktu. Agar mereka tobat. Paham ya? Kita lihat perjalanan sejarah bangsa. 65, sebelumnya 48. Diberi waktu agar mereka tobat. Enggak tobat. 69 muncul lagi. 69, 65 muncul. Nah, sekarang luar biasa. Sudah diberi waktu oleh Allah azab kepada mereka. Diberangus oleh TNI. Itu azab itu. Dari Allah hakikatnya. Diberi waktu tertentu. Udah Indonesia aman. Di bawah Pak Harto. Gitu kan. Diharapkan mereka tobat. Enggak, pada muncul cucunya. Apalagi ini yang terakhir. Udah pakai busananya Habib. Dipakai oleh musuh-musuh Islam untuk melawan Habib. Namanya Fuad lagi. Fuad terus Pleret, saya nggak tahu Pleret. Muncul lagi. Diharapkan tobat, dikasih waktu. Malah enggak. Oleh karena itu benar juga doa Nabi Nuh. Nabi Nuh doanya habisin mereka ya Allah, sebab kalau engkau sisain nanti sisanya nggak akan melahirkan, kecuali orang-orang yang durhaka juga. Iya. Wa ma inna jalna halakahum wa ma dzalika haddadna, kami beri waktu agar mereka bisa tobat. Nggak pada tobat. Bukan mereka juga sih yang salah, tapi kita juga terlalu longgar. Kita akhirnya masuk ke semua lini pemerintahan. Mereka robah, mereka rusak. Jadi presiden. Allah a'lam bishawab. Berikutnya. Alhamdulillah. Ya, ayo, silahkan barangkali ada yang mau nanya dulu. Ya, betul Ustaz. Ya, dipersilakan bagi Ibu dan bagi Bapak yang ingin bertanya terkait tema kita. Bu Hilwani ada? Hilwani nggak ada, Belum Ustadz, masih nyimak. masih lebaran deh. Belum habis katanya, kalau belum sebulan kata dia. Iya. Apa yang batin Ustadz? Kemarin Amin, nggak amin. nggak sempat ngikutin. Bu Raisah lebaran di sana dia. Di sana mah nggak ada salam-salaman, Bu. Di sana mah Al-Quran min dalail rububiyah. Ya. Al-Quran menjelaskan bukti-bukti rububiyah. Rububiyah ketuhanan. Rob. Wal wahdaniyah keesaan. Wa minal ibar wal qurun al khaliyah, berupa pelajaran yang terjadi di abad-abad silam. Bayana dofin wafin muhakkik li ghayatil ihtidak bihi ala akmali wajhin. Dengan satu penjelasan yang lebih melimpah, wafin cukup, muhakkik benar, muhakkik benar, mampu mampu mencapai, itu muhakkik, tahqiq, mencapai tujuan diturunkannya hidayah ala akmali wajhin, dengan cara yang paripurna. Tadi kisah
Kisah dipaparkan singkat, padat, didukung oleh bukti tak lain agar kita umat Al-Quran bisa mengambil pelajaran. Dan harus bisa. Sebab itu sudah pemaparan peristiwa sunnahnya yang sulit dibantah. Bahkan tadi kita mencoba mencocokkan dengan zaman kita sekarang. Mereka yang durhaka pasti diazab. Kalau pada pikiran kita, kenapa nggak diazab-azab? Tak lain karena ditunda. Ditundanya karena diberi kesempatan untuk pada bertobat. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran. Terlepas dari mereka-mereka yang nggak bisa mengambil pelajaran. Nah, itu namanya biakmali wajhin. Cara yang paling sempurna. Bapak Ibu, ada sayur kurang garam. Sayur kurang garam. Heboh dah tuh. Seundangan. Kurang garam. Kurang garam. Nggak ada jalan keluar. Al-Quran datang bawa garam. Gitu kurang lebih. Apa masih ada nggak percaya sama Al-Quran? Akhirnya setelah ditambahin itu garam, oh semuanya, oh udah pas nih, pas nih. Itu namanya biakmal wajib. Jangan pula garam tipu-tipu. Sekarang gula merah aja, dalamnya tanah. Kan mengerikan. Dulu lada semen ternyata. Bikin lada, beras, plastik. Kan tipu-tipu. Itu yang pertama, kayak begitu Al-Quran. Yang kedua, al-insan wa bi khassa al-kafir. Manusia, khususnya orang kafir. Ingkar. Ada lagi yang paling ingkar, lebih ingkar dari orang kafir, munafik. Munafik di atas orang kafir. Orang kafir mau pantas karena dia nggak iman. Tapi kalau munafik, dia beriman. Semuanya iman. Karena mau menjabat, akhirnya dipaksa. Dan beriman. Tampil seperti orang beriman. Kenapa? Kasirul jidal. Banyak bantah. Banyak bantah. Bantah dulu bisa jadi dengan kata-kata. Tapi sekarang lebih dahsyat bantahannya dengan sikap. Udah, bikin kepres. Tuh gitu. Atau pura-pura tuli. Tuh pura-pura tuli, pura-pura nggak dengar. Wal mujadalah berdebat. Litomsi ma'alimil haq. Tomsi menghapus tanda-tanda kebenaran. Dihapus. Udah terbukti kasus-kasus korupsi Pertamina, dia berusaha. Bagaimana menutupinya? Menutupinya tahu nggak bagaimana? Itu dibikin isu yang mengalihkan. Itu pagar bambu 30 lebih kilometer, bukan meter. Kelihatan apa enggak? Udah dibikin isu yang mengalihkan. Gas hilang, gas. Hilang sekarang. Kasus gasnya hilang. Kasus itunya hilang. Sementara yang benar terus dipanggil sama KPK. Ya. Akhirnya hakimnya apa jaksanya itu yang udah anu duluan. Tangkap lagi. Mengerikan. Ya. Wal ibqa ala martadahu li nafsihi min itba'il hawa. Pelajaran yang dicatat oleh Al-Quran. Ibqa mengekalkan, bahasa kita melestarikan apa yang mereka senang, mereka ridho sesuai dengan mazhab mereka atas dasar ngikutin nafsu. Allahumma ya Allah, benar banget. Ya. Alasannya kearifan lokal. Nah, itu melestarikan sesuai dengan nafsu.
Apalagi ada istilah sekarang, rawat aja, jangan dibinasakan. Baik tingkat dunia, global, itu dirawat itu musuh-musuh. Supaya nanti dimunculkan lagi saat mereka punya kepentingan. Islam jamaah habis apa enggak? Enggak. Gitu. Apalagi Ahmadiyah habis dirawat. Tuh ibqa, karena sesuai dengan nafsu mereka pada saat ada kepentingan. Wa taqlidul aslaf wal aba. Nah, ini dia. Taklid tradisi orang-orang dulu dan abah itu dilestarikan, diibqa. Ya, ternyata bukan sekarang saja, sekarang memang menjadi fakta. Ada namanya pesta laut. Nah, sekarang muncul lagi nih, Jawa Barat nih. Tuh, dibiarin itu. Biarin. Akhirnya udah berhadap-hadapan sesama bangsa atas nama Habib, atas nama semuanya rekayasa sesuai dengan nafsu. Padahal ada target yang tersembunyi. Sekarang lagi dilirik itu pesantren di Megamendung. Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan dipelihara oleh Allah. Ya, berikutnya apa lagi ini? Coba diangkat sedikit. Ah, wahtidon. Ihtidon ini. Bahasa sekarang persis. Ihtidon hadonah. Hadonah ngangkat anak. Sekarang ternak. Itu diternak. Dulu ternak sapi. Lama kayaknya. Sekarang ternak pejabat. Itu ternak ihtidon. Dirawat. Jadi anak angkat. Apa yang dirawat bukan orangnya, bukan kelompok, tapi kekufurannya dirawat. Kemusyrikannya dirawat. Tuh lihat sekarang. Jawa Barat menghadapi tantangan luar biasa dalam konteks dakwah. Iya, ya. Terus sebentar lagi ada Nyi Roro Kidul tuh, datang ke rumah Bu Rinal. Wal ihtifaz bizza'amah ad-dunyawiyah. Ihtifaz menjaga, merawat, memelihara kepemimpinan yang orientasinya dunia. Ya tidak. Udah. Itu Danantara luar biasa. Rakyatnya masa bodoh. Bangun Danantara. Dananya dari mana? Dari rakyat juga. Wal makasib al-madiyah. Ini lagi. Usaha-usaha material. Yang mereka pikirkan adalah itu materi. Tapi SDM nggak mereka pikirkan. Kasih makan sehat. Bapaknya di VHK. Kan jungkir balik ya. Makan sehatnya sekarang terhenti. Yang tukang penyedianya itu ada udah berapa kali belum dibayar. Allah a'lam. Ya, 3. Al-insan qasirun nazri ghaliban. Nih harus sadar, kayak apapun cerdasnya, ayat ini memberikan informasi pelajaran buat kita. Manusia itu pandangannya terbatas pada umumnya. Fama mana annas ba'da maji'il Qur'an wal Islam wa Muhammad alaihi salatu wassalam anil iman wa istighfari rabbihim wal inaba ilaihi illa mu'ayanat ahadil amrain. Pandangan manusia terbatas. Buktinya apa? Dikirim Rasul, dikirim Al-Quran, dikirim ajaran. Apa yang membuat mereka terhalang untuk iman kepada Al-Quran, kepada Islam, kepada Nabi Muhammad? Lalu kemudian minta ampun atas kesalahan yang lalu kepada Tuhan mereka dan taubat. Kenapa? Nah, itu menunjukkan terbatas. Diajak iman nggak mau. Dikasih Al-Quran, dikasih Nabi. Illa mu'ayanat ahadal amrain. Kecuali dia menyaksikan salah satu dua perkara. Menyaksikan, membuktikan. Pertama, al-ityan bima huwa adatul awwalin fi adabil istiqsal. Dia baru iman. Kalau melihat didatangkannya azab
yang diberlakukan kepada umat terdahulu dibinasakan. Itu satu. Persis ya, kita juga sama anak itu yang nggak bisa dibilangin. Baru dia sadar kalau udah dijedodin. Gitu kurang lebih. Ya, jedodinnya kencang, puyeng, pingsan. Baru sadar. Nggak ada artinya. Gitu. Kedua, muayyanatul azab. Memang diturunkan azab, dilihat kasat mata. Baru mereka iman. Kama talabal musyrikuna fi'lan. Buktinya apa? Kalau datangkan azab baru iman. Tuh, dulu orang-orang musyrik pada minta kayak begitu. Lalu berkata, Allahumma in kana hadza huwa al-haq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau memang ini adalah benar dari sisimu, turunkan hujan batu ya dari langit atau turunkan azab yang pedih. Nantang. Zaman sekarang juga begitu. Mana Tuhan kamu? Allah, Allah. Dia memang dialeknya begitu. Allah, Allah. Mana Allah kamu? Siksa kami ini. Gitu. Akhirnya besoknya masuk UGD. Nggak sembuh-sembuh. Bagus itu. Iya. Berikutnya wajah. Diangkat dikit. Masih ada. Oh iya nih. Au maji'ul azab iyanan muwajihah. Muwajihah boleh, muwajahah boleh. Atau memang didatangkan azab iyanan kasat mata. Real muwajahah. Di depannya. Iya, real. Wallahu a'lam bishawab. Wah, informasi Al-Quran luar biasa 15 abad yang lalu sampai hari kiamat. Nah, udah ditambahin garam ini. Masih belum diuyup-uyup juga. Ini gimana ini? Zaman perlu di... Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya sekali lagi. Baik, tidak ada. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kajian ini tidak hanya menambah ilmu serta wawasan, tapi juga menambah keimanan kita kepada Allah. Mari kita sempurnakan dengan baca kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti jam kedua jam 10.30 insyaallah. Bisa ya. Ya. Iya. Ya. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam.